Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai norma sebuah vektor pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai norma sebuah vektor, ada sebuah teorema yang mengatakan jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di dalam ruang 2 atau ruang 3, dan K dan 1 adalah skalar, maka berlaku hubungan berikut ini. Ya, ini ada U tambah V sama dengan V tambah W. Lalu penjumlahan 3 buah vektor itu berlaku sifat asosiatif. Penjumlahan dengan vektor 0. Nah, ini seperti ini, ada 8 ya, ada 8 hubungan yang berlaku untuk vektor-vektor di dalam ruang 2 atau ruang 3. Nah, untuk yang hubungan yang pertama, bagian pertama ini sudah saya bahas sudah saya buktikan bahwa memang berlaku seperti ini. Itu di video saya sebelumnya mengenai pengantar vektor, itu saya buktikan menggunakan pendekatan secara geometrik. Oke, sekarang kita akan buktikan bagian B ini menggunakan dua pendekatan baik secara analitik maupun secara geometrik. Jadi kita tahu bahwa pendekatan pada vektor itu ada dua, bisa pendekatan geometrik dan pendekatan analitik. Kalau pendekatan geometrik itu vektor dipandang sebagai panah atau segmen garis yang memiliki arah. Kalau pendekatan analitik itu vektor dipandang sebagai pasangan atau tripel bilangan real, di mana pasangan atau tripel bilangan real ini terdiri dari komponen-komponen vektor. Ya, jadi kalau di bidang berarti X, Y itu ada X, Y, X dan Y itu berarti komponen-komponen vektor di ruang 2. Kalau X, Y, Z berarti itu komponen-komponen vektor di ruang 3. Nah, kita akan membuktikan teorema bagian B itu secara geometri. Nah, itu tadi ada 3 buah vektor. Kita misalkan ini ada vektor U, V, dan W. Nah, apakah vektor itu berlaku hubungan asosiatif? Nah, kita misalkan vektor U itu diwakili oleh segmen garis PQ, vektor V itu diwakili oleh segmen garis QR, maka penjumlahan U tambah V itu diwakili oleh segmen garis PR. Oke, tentang penjumlahan dua buah vektor itu sudah saya jelaskan di pengantar vektor. Jadi silakan adik-adik lihat. Oke, kita lanjut lagi. Berarti sekarang misal W kita misalkan diwakili oleh segmen garis RS, maka U tambah V lalu ditambah dengan W itu diwakili oleh segmen garis PS. Nah, kita lihat lagi vektor V yang diwakili oleh segmen garis QR dan vektor W yang diwakili oleh garis RS, segmen garis RS, maka penjumlahan V tambah W itu adalah segmen garis QS. Kita tulis seperti ini. Nah, sekarang vektor U ditambah dengan QS atau vektor PQ ditambah dengan QS itu merupakan yang mana? Yang ini juga kan? Itu juga PS ya. Kita lihat. Ya, ini U ditambah dengan VW itu juga diwakili oleh segmen garis PS atau sama dengan vektor PS. Nah, dari penjelasan ini terlihat bahwa vektor U tambah V lalu ditambah W itu sama dengan vektor U ditambahkan dengan vektor V tambah W. Ini seperti ini ya, berarti ini berlaku hubungan asosiatif atau sifat asosiatif. Kita lihat bukti teorema bagian B secara analitik. Kita akan membuktikan menggunakan vektor di dalam ruang 3. Jika U, V, dan W ini dituliskan seperti ini, maka U ditambah V lalu ditambah W, kita tuliskan seperti ini. Nah, ini berarti kita jumlahkan dulu yang ini, kita peroleh yang ini. Lihat ya. Lalu setelah itu kita peroleh ini.
Nah, kita ingat bahwa ini komponen-komponen dari vektor itu adalah bilangan real, maka ini akan berlaku sifat bilangan real. Nah, sifat bilangan real itu salah satunya adalah asosiatif. Maka kita bisa tuliskan seperti ini, karena ini kita yang per komponen ini bekerja di bilangan real ya. Adalah bilangan real. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Sudah, lalu kita tuliskan, nah ini V1, V2, V3 ditambah V1 tambah V2. V1, V1, V2, V3 tambah V1, V2, V2, V3. Nah, ini kita bisa tuliskan U ditambah dalam kurung V tambah W. Nah, ini sudah kita buktikan bahwa tiga buah vektor juga berlaku hubungan asosiatif atau sifat asosiatif. Ini kita buktikan teorema bagian B itu secara analitik. Nah, untuk bagian lainnya silakan adik-adik buktikan, boleh menggunakan pendekatan geometrik maupun pendekatan secara analitik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, panjang sebuah vektor V seringkali dinamakan norma dari V. Norma dari V itu sama dengan panjang dari sebuah vektor V dan dinyatakan dengan ini ya, dua garis seperti ini. Oke, ini kita namakan norma dari V. Nah, kalau kita lihat pada gambar, kita lihat. Nah, ini misalkan vektor V, ini kita bicara di ruang 2. Vektor V itu V1, V2. Nah, norma vektor V atau panjang vektor V, panjang yang ini bisa kita peroleh menggunakan teorema Pythagoras. Kita peroleh itu akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Bisa ya? Oke, kalau di R3 bagaimana? Jadi kalau misalkan kita bekerja di R3, kita gambarkan. Oke, misalkan titik P, V1, V2, V3. Nah, kalau kita mau memperoleh panjang vektor V atau norma dari vektor V, kita gunakan Pythagoras juga. Kita lihat hubungannya seperti ini. Norma dari vektor V kuadrat itu sama dengan norma dari vektor OP dikuadratkan. Nah, perhatikan bahwa ini berarti ini karena ini siku-siku di R, berarti ini OR kuadrat tambah RP kuadrat. Nah, kita lihat juga di sini OR itu kita peroleh dari OQ ditambah OQ kuadrat ditambah QR kuadrat, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, berarti norma dari vektor V untuk di dalam ruang 3 itu adalah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Oke. Jika P1 itu adalah X1, Y1, Z1 dan P2 itu X2, Y2, Z2 adalah dua titik di ruang 3, maka jarak di antara kedua titik tersebut adalah norma vektor P1, P2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini jika vektor dari P1, P2 ini digambarkan seperti ini, maka jarak dari P1 ke P2 itu adalah norma vektor P1, P2. Nah, kita tahu di penjelasan saya di video sebelumnya tentang pengantar vektor. Nah, vektor P1, P2 itu kita peroleh itu jika diketahui titik-titiknya, maka kita tinggal kurangkan komponen-komponen dari titik terminal dikurangi dengan titik awal. Ini X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Maka jelas bahwa jarak di antara kedua titik P1, P2, D diwakili dengan D atau distance, dari bahasa Inggris ya, distance, itu kita peroleh seperti ini. Ya, X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat tambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Ini kalau kita bicara di dalam ruang 3. Nah, kalau di ruang 2 ya berarti ya kita ini tinggal ini seperti ini ya.
distance itu kan sama dengan tadi jarak dua titik itu sama dengan norma dari vektor titik itu, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Itu kalau kita bicara titik-titik di dalam ruang 2. Oke, kita lanjut lagi ke contoh. Misalkan kita diminta untuk menghitung norma dari vektor V bila diketahui yang pertama vektor V sama dengan 34, yang berikutnya vektor V sama dengan 1,1,1. Nah, penyelesaiannya berarti vektor panjang vektor V atau norma dari vektor V adalah seperti ini. Dapatnya adalah 5. Kalau yang bagian B ini berarti panjang dari vektor V atau norma dari vektor V adalah akar 3. Lalu contoh 2, hitunglah jarak di antara P1 dan P2 jika P1-nya 2,3, P2-nya adalah 4,6. Itu untuk yang soal pertama A. Lalu B-nya itu jika P1-nya 8, negatif 42, P2-nya adalah negatif 6, negatif 1, 0. Maka penyelesaiannya yang pertama untuk yang soal bagian A, D itu sama dengan berarti 4 dikurang 2 dikuadratkan, 6 dikurang 3 dikuadratkan, kita peroleh akar 13. Lalu yang berikutnya untuk yang bagian D itu kita peroleh negatif 6 kurang 8, negatif 1 kurang negatif 4, negatif 6 kurang 8 dikuadratkan, negatif 1 kurang negatif 4 dikuadratkan, 0 kurang 2 dikuadratkan, dan kita peroleh akar 209. Mudah ya untuk mencari jarak di antara dua titik baik di ruang 2 maupun di ruang 3. Nah, ini ada soal lagi, misalkan soalnya seperti ini. Carilah semua skalar K sehingga norma dari vektor KV itu sama dengan 3, di mana V sama dengan 1, 2, 4. Nah, kita lihat di sini vektor V vektor V itu adalah 1, 2, 4. Maka perkalian skalar dengan vektor V itu, ini sudah ada di penjelasan video saya sebelumnya di pengantar vektor, itu kita K dikalikan dengan 1, K dikalikan dengan 2, dan K dikalikan dengan 4. Sehingga kita peroleh K, 2K, 4K. Nah, berarti norma dari perkalian vektor skalar K dengan vektor V itu sama dengan akar dari K kuadrat tambah 2K kuadrat tambah 4K kuadrat, sehingga kita peroleh akar 21K kuadrat sama dengan 3, seperti di soal. Lalu kita kuadratkan kedua ruas, kita peroleh 21K kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat. Nah, berarti K kuadrat itu sama dengan 9/21. Kalau kita sederhanakan menjadi 3/7. Nah, berarti K itu sama dengan plus minus akar 3 per akar 7. Atau kita rasionalkan penyebut, kalikan dengan akar 7 dan akar 7, kita peroleh plus minus akar 21/7. Nah, berarti skalar K yang memenuhi ini adalah plus minus akar 21/7. Nah, ini demikian penjelasan saya mengenai norma pada vektor. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.